Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tanzilur rahmat wa biafwahihi turfa'ud darajat nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Islamku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap istiqomah dalam belajar agama. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan serial kajian singkat dari salah satu kitab hadis yang luar biasa manfaatnya, yaitu Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, khusus dalam bab fikih. Kita belajar langsung dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa memahami syariat dari sumbernya yang murni dan terpercaya. Semoga kajian ini membawa manfaat, menambah ilmu, dan menjadi jalan kita semua untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadis yang ke-23, bab berkenaan dengan air madhi dan selainnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kuntu rajulan madza'an, aku adalah orang yang sering atau gampang mengeluarkan madhi. Fastah, yaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanib natihi minni, dan aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran kedudukan putri beliau sebagai istriku. Fa'amartul Miqdad bin Aswad fasa'alahu, maka aku pun memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Faqala, lalu dia bertanya kepada beliau, yaksilu dzakarahu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya dia mencuci zakarnya, wa yatawadda, dan berwudu. Walil Bukhari, lafadz milik Al-Bukhari, igsil dzakaraka wa tawadda, cucilah zakarmu dan berwudulah. Wali Muslim, tawadda wangdoh farajak, lafadz milik Muslim, berwudulah kamu dan perciklah, cucilah kemaluanmu. Dalam bab ini berkaitan dengan madhi. Apa itu madhi? Madhi itu adalah sesuatu yang keluar dari zakar. Menurut Imam As-Sa'di, sesuatu yang keluar dari zakar itu ada 4 macam. Yang pertama adalah air kencing, yang hukumnya secara ijma najis. Yang kedua ada air wadi, itu cairan yang keluar pada orang setelah kencing dan sering terjadi pada musim dingin. Warnanya putih dan keluarnya sama seperti air kencing. Bekasnya pun sama seperti air kencing dan hukumnya pun sama dengan air kencing. Yang ketiga air mani, itu cairan yang keluar dengan memuncrat diiringi rasa nikmat. Warnanya itu putih dan kental, ketika dia memiliki bekas pada pakaian akan mengering. Dan yang keempat, ini menjadi pembahasannya, adalah air yang keluar tanpa dirasa. Adapun penyebabnya adalah gairah atau hasrat, bangkitnya syahwat, dan karena sakit. Bekasnya sama seperti air kencing dan keluar secara mutasabsiban, mengalir. Itu makna dari madhi. Pendapat yang kuat
air madhi itu dihukumi sebagai air yang najis. Sehingga dalam hadis ini diperintahkan untuk menceboknya atau membilasnya. Kemudian yang dicuci itu yang mana? Apakah bagian kemaluan atau yang hanya terkena madhi saja? Jumhur ulama menyebutkan bahwa yang wajib itu adalah yang terkena madhi saja. Adapun yang tidak terkena madhi maka tidak perlu. Kemudian apakah caranya membersihkan madhi itu hanya cukup diperciki atau harus dibasuh? Yang pendapat ulama ada yang mengatakan harus diperciki dan ada juga yang harus diciprati saja. Dan dua-duanya ada ulama yang memberikan pendapat tentang hal tersebut. Kemudian celananya jarang kena baju ya kalau madhi karena kan posisinya berada di bawah. Para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus dicuci karena tidak cukup dengan percikan air saja. Dan ada juga yang menyebutkan hanya cukup diperciki dengan air. Ini kedua pendapat yang memiliki dalil dan argumentasi yang cukup kuat. Namun, kita harus pahami bahwa ada beberapa kesepakatan di antaranya ketika seorang laki-laki keluar madhi atau seseorang keluar madhi, maka dia termasuk membatalkan wudhu. Namun, tidak wajib untuk melakukan mandi jenabah. Maka faidah dalam hadis ini diantaranya adalah dalil yang menunjukkan kita harus merasa malu untuk menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan kaum wanita, terlebih kepada para mahramnya. Karena kan disebutkan di dalam hadis ini bahwa dia malu bertanya karena putrinya adalah istri. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan dalil rasa malu itu tidak tercela selama tidak menghalangi dari menuntut ilmu. Dan faedah yang lain, hadis ini membuktikan atau menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjelaskan alasan atau uzur apabila melakukan sesuatu, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita apabila kita malu, jangan terputus. Harus berpikir bagaimana cara mendapatkan jawaban agar bisa mendapatkan ilmu. Dalam hadis ini menyuruh untuk menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-24. An Abbad bin Tamimin an Abdillah bin Zaidin Asim al-Mazani radhiyallahu anhu qala. Dari Abbad bin Tamim rahimahullah, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, dia berkata, Sukiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu say'a fis shalah. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang dikhayalkan kepadanya bahwa dia merasakan sesuatu di dalam sholat. Faqala, maka beliau bersabda, la yang sarifu hatta yasma'a sautan. Janganlah dia beranjak pergi meninggalkan hajatnya
sampai dia benar-benar mendengar suara au yajida rihan atau mencium bau. Hadis ini menjadi salah satu landasan agama Islam, dan Imam An-Nawawi menyebutkan salah satu kaidah agung di antara kaidah-kaidah Islam yang ada. Apa itu? Kaidahnya adalah tidak boleh beralih kepada perkara yang ragu apapun keadaannya kepada adanya perkara yang yakin. Seperti contoh di dalam hadis ini. Ketika seseorang merasa dirinya kentut, dia berarti ragu. Apa yang membuatnya yakin? Dua. Berkaitan dengan kentut, itu dua yang menjadikan dia itu menjadi yakin. Apa aja? Pertama, mendengar suara. Yang kedua, mencium bau. Apabila kedua hal yang membuat sesuatu yakin itu tidak ada, maka kita harus meninggalkan keraguan tersebut. Dan ini menjadi dalil bahwa segala sesuatu harus kita yakini dan juga kita harus buktikan sehingga keyakinan itu terbukti. Seperti dalam hal hadis ini contohnya, seseorang ragu apakah dia kentut atau tidak karena posisinya sedang sholat. Kalau dia tidak sholat tentu dia tidak akan ragu karena tidak ada masalah. Nah, kemudian dia akan memilih mana yang saya yakini, saya kentut atau saya tidak kentut. Apabila dia mempunyai kebiasaan, oh saya kentut memang suka tidak dirasa. Nah, maka yakinilah hal tersebut. Tapi sebaliknya, saya kentut harus ada buktinya. Dan ini yang Rasulullah SAW sarankan.